Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها Terus diwajakan apa nih? Turun. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرث ولا بكر عان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا فإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ini kau Qalu ادع لنا ربك يبين لنا iku Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ngucap sapa kaum sapa Bani Israil Ud'u ndonga Tuhan lana karana kita Rabbaka ing pangeran Tuhan Yubayin ali mertelakakan sapa Rabbaka lana maring kita ma iku apa launuha utawi warnane Baqarah warnane sapi Qala jawab sapa Musa Nabi Musa Innahu satuni Allah iku yaqulu dawu sapa Allah Inna satune Baqarah Inna satune sapi iku Baqaratun sapi Safra'u kang warna kuning Safra'u kang kuning warna kuning Bagion kang banget kuningi apa launuha warnane Baqarah Sadidu safrati tegese banget kuninge tasuru kang bungahaken apa Baqarah an-nauzirina ing pira-pira wong kang ningali kabeh ilaiha maring Baqarah
bi husniha sebab baguse Baqarah. Ai ta'ajjubihim tegese uliye gawae Bani Israil. Utawa di mana nih ai ta'ajjubuhum tegese gawakaken apa Baqarah ing Bani Israil. Kaumnya berkata, memohon kepada Nabi Musa, "Ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menjelaskan kepada kita apa warna kulit, apa warna sapi yang menjadi kurban yang akan disembelih." Jadi kaumnya menanyakan tentang sapi yang warnanya apa. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah mengatakan, berfirman, Baqarah atau sapi yang kamu harus cari yaitu sapi yang berwarna kuning, warna kuning yang sangat kuning mulus, kuning yang tanpa ada campuran warna. 100% sapinya itu warna kuning, bulunya warna kuning polos, yang sekiranya orang yang melihat itu senang keindahannya karena bagus warna kuning sapi. Artinya manusia ketika melihat sapi itu merasa takjub, gumun karena keindahan warna bulu sapi. Qalu takon sapa Bani Israil atau kaum, untuk dungo Tuhan lana krono kulo krono kita robaka ing pangeran Tuhan imbainu hali mertelakakan sapa robak imbain hali mertelakakan sapa robak lana maring kita maiku opo ya utai Baqarah, maiku opo ya utawi sapi. Asa imatun tegese opo toh sapi untan-untan. Artinya sapi yang hanya digunakan untuk memuat barang dagangan. Amamilatun utawa sapi megawe, sapi nyambut gawe. Amamilatun utawa sapi nyambut gawe. Jadi suruh nanya lagi. Setelah dikasih tahu sapi yang warna kuning yang sekiranya orang melihat senang, ini nanya lagi, pakaian takon, nanya lagi, ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu sapi yang bagaimana, apakah sapi yang hanya dikasih makan enggak buat kerja atau sapi yang untuk kerja? Apakah sapi gedogan, apa sapi kebun? Sapi gedogan itu sapi yang enggak buat kerja, kalau sapi kebunan itu sapi yang untuk kerja, bajak tanah dan sebagainya. Innal baqarata setune sapi iku innal baqarata setune sapi
ai janasahu tegese sapi jenis Aijin sahu au sisi guru bebarani jim nun sin tak apa ha ai jana sau tegese jinisaken sapa Allah ing Nabi Musa alman uta ing sapi kang den sipati bima kelan barang tukira kang wis ditutur apa mah tasabaha iku tasabaha nyerupani apa bakara alaina ing atase kita likas roti krono akeh bakor krono akeh sapi Balam nah dadi moko ora aweh pituduh moko ora oleh balam nah dadi moko ora oleh ya dudu aweh balam nah dadi moko ora oleh pituduh saka kita ilal maksudi maring perkara kang disejo wa inna lastuni kita insya alamun kerso sapa Allah iku lamu taduna nyekti wong kang dituduhaken kabeh ilaiha maring bakoroh ilaiha maring sapi bila diisi in dalam cerita laulam yastatnu lamun ora maleri sapa kaum lamun ora maleri bola bali maksudnya bola bali takon laulam yatasnu lamun ora maleri sapa kaum lima maring barang buyinat kang di pertelaake apa bakara lahum kadhe kaum akhirul abadi ing akhire lawas artinya kau menanyakan lagi sapi yang bagaimana, apakah sapi yang bukan untuk kerja atau sapi yang untuk kerja. Kemudian Allah mengatakan, diceritakan oleh Nabi Musa, innal baqarata tasyaba alaina.
Sebenarnya bakor atau sapi itu seperti sapi-sapi yang ada di sekeliling kita, di sekeliling kalian, sapi-sapi yang ada. Padahal sudah disebutkan sapi yang sudah disifati, sapi yang kuning, sapi yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, belum poel ya. Artinya kalau tua kan poel, belum poel ya. Si gagah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu tua. Itu sudah disifati. Tapi karena kaum Bani Israel ini udah wataknya udah nggak kena diarahkan ke satu titik, maka bulat-bulat mutar-mutar nanya ini, habis diterangkan nanya lagi. Nah kemudian orang-orang Bani Israel itu masih nggak tahu apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud Allah sapi yang bagaimana itu udah nggak nangkap. Padahal itu disilakan, tapi karena wataknya sudah semerawut orang Bani Israel itu pengen nanya toh mempersulit ya, mempersulit Nabi Musa, mempersulit dirinya sendiri. Akhirnya terlalu nanya. Tapi kemudian mereka mengatakan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk kalau engkau Nabi Musa menanyakan perihal yang lebih detail mengenai sapi yang akan kita jadikan korban sebagai tumbang untuk mengetahui pembunuh siapa yang melakukan. Nah seandainya si orang Israel ini selalu nanya dan terus selalu nanya, maka tidak henti-henti. Seandainya selalu nanya, maka Allah akan mempersulit mereka. Dan selalu nanya, maka Allah akan mengalahkan sapi yang sulit untuk dicari. Tapi untunglah kemudian Bani Israel menghentikan ketika menanyakan tentang sapi yang macamnya apa, yaitu sapi yang tidak untuk bekerja, artinya sapi ingonan. Jadi sapi itu adalah sapi kepunyaan anak yatim. Ya, sapi kepunyaan anak yatim, mulai kecil sapi itu dirawat oleh anak yatim dan sampai besar. Sapi itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Sapi seorang anak yatim itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana pertanyaan dari orang Israel tadi, yang bagaimana sapi yang bagaimana, itu sapi berwarna kuning kemerah-merahan, bagus. Sapinya muda, tidak kecil, tidak besar. Itulah sapi yang dipelihara oleh seorang anak yatim. Itu yang ditunjukkan Allah, kemudian dibeli oleh Bani Israel dengan harga yang sangat mahal. Seandainya terus menerus nanya, ya akhirat abadi, tidak ada akhirnya. Ya, Allah selalu menjelaskan perihal yang sulit, yang merepotkan orang Bani Israel itu sendiri. Untung hanya nyampe di sapi yang bagaimana. Hingga ditemukan sifatnya adalah sapi yang tidak untuk kerja, yaitu sapi gedogan, sapi yang hanya dipelihara, yaitu dipelihara oleh anak yatim. Qala dawu sapa Musa, inna ustuni Allah iku yaqulu, dawu sapa Allah iku yaqulu, ngendika sapa Allah, inna ustuni baqarah, inna ustuni sapi iku baqaratun sapi, la zalulun kang ura ino, ghairu lalatin tegese ura sapi kang diinakaken.
Wari mudhalalatin tegese liyane sapi kang diasorakan atau diinaakan bil amali kelawan nyambut gawe. Artinya sapi yang bukan sapi untuk kerja, sapi yang spesial, sapi yang tidak pernah diajarkan kerja, tidak pernah digunakan untuk bekerja. Tusiru bolak-balik opo bakoroh al-ardo ing bumi. Artinya sapi bukan untuk membajak sawah, membajak kebun, bukan. Sama sekali bukan untuk kerja di ladang, untuk kerja di sawah, bukan. Taqallubuha tegese bolak-balik bumi. Lisra'atin krono ginawe nyawah. Lisra'atin krono ginawe nyawah. Bukan sapi yang untuk nyingkar sawah, bukan. Wal jumlatu ta jumlahe, keterangan globale iku sifatun, sifat zalulun, lapat zalulun. Wal jumlatu ta jumlahe iku sifatu zalulin, nyipati lapat zalul ino. Wa jumlatu sifati zalulin utawi jumlahe sifati lapat zalul. Wa jumlatu sifati zalulin utawi jumlahe susunan, ya, susunan maksud ucapan utai jumlahe sifati lapat zalul ino iku dakhilatun masuk fin nafyi dalam nafi. Iku dakhilatun masuk fin nafyi dalam nafi. Jadi nafi tidak, ya. Zalulun itu ino berarti tidak hina, sapi yang tidak hina karena untuk kerja. Jadi hinanya sapi itu karena untuk kerja, itu nabi, bukan sapi yang seperti itu. Pokoknya sapi mulus. Wala taski lan uro nyirami opo bakoroh al haratha ing tanah. Ail arda tegese bumi atau tanah. Al muhiyahati kang dicawisaken, lisarahati krono ginawe nandur. Kemudian sifat-sifat sapi bukan sapi yang digunakan untuk mendorong gerobak air untuk mengairi tanah yang akan ditanami bibit. Di tanah yang mau ditanami bibit kemudian disiram pakai air, itu bukan dengan menggunakan sapi. Jadi sapi bukan digunakan untuk mencari air, terus menarik gerobak air, kemudian air disiramkan ke tanah yang akan ditanami, bukan. Bukan untuk bajak, ningkal, bukan untuk menarik air, bukan itu. Musallamatun tur selamat minal uyubi saking biro-biro cacat.
musalamatun tur selamat minal uyubi sangi piro-piro celo. Artinya sapinya enggak sapi cacat, bulunya kemudian campur atau bulunya kemudian jelek atau kulitnya, pokoknya sapi enggak cacat lah, pokoknya mulus bagus, kakinya enggak dengkol, matanya enggak celereng, kupingnya enggak besar sebelah, pokoknya selamat dari kecacatan. Wa atharil amali lan labete megawi, kemudian selamat dari bekas-bekas digunakan kerja, misalnya kukunya itu kok suwel atau pecah, enggak, jadi kukunya, kaki kukunya itu pokoknya mulus, enggak ada bekas, ya enggak ada bekas sapi kerjaan, ya. La siyata kang ora ana werna, la siyata kang ora ana werna, launa tegese werna, piha kang ana ing dalam bakara, ghaira launiha tegese sakliyane warnane bakara. Artinya warna sapi itu tidak tercampur dengan warna yang ada di warna sapi itu sendiri. Jadi warnanya sapi itu kuning mulus, tidak ada campuran warna yang lain. Misalkan campur warna hitam, campur warna putih, enggak, pokoknya tidak ada warna selain warna dari sapi itu sendiri, tidak bercampur dengan warna yang lain. Qalu matur sapa kaum, qalu ngucap sapa kaum, ketika dijelaskan secara mendetail, jelas lengkap, akhirnya ngucap sapa kaum, al-ana in dalam saiki cita nekani tuan bil haqi kelawan benar. Kita mereka ya sekarang kita sudah paham. Kalau Nabi Musa menjelaskan yang detail, yang benar sesuai yang kita yakini. Ini sudah paham ya, ciri-ciri sapi gini ya, dia harus paham, ya, sepakat. Natok tah tegese nyipati tuan, bil bayani kelawan mertekalakakan, bil bayani kelawan mertekalakakan atami kang sempurna. Artinya ketika mereka sudah memahami apa yang dimaksud sapi yang bagaimana, kemudian fatolabuha mongko muri sopo kaum ha ing bakara. Setelah diterangkan ciri-cirinya bagaimana ini akhirnya ya sudah mencari, ya seluruh kaum itu mencari sapi yang setiap ada yang memelihara sapi ya dicari satu persatu yang sesuai sifat-sifat yang diterangkan Nabi Musa, ya. Padahal banyak orang yang melihara sapi, jadi per satu sapi itu sudah dicari, ya, sekampung senegara itu. Bahwa jatuhah mau nemu sopo kaum ha ing bakara, hanya menemukan sapi yang dicari. Indal fata ono sandingi wong enom. Kemudian mereka menemukan sapi yang dipelihara oleh pemuda albari kang bagusi, atau albari kang gawe bagus
bi ummi kelan ibune fatah. Sapi yang dimiliki oleh pemuda yang soleh yang berbakti kepada ibunya. Jadi anak muda ini hidup bersama ibunya, jadi berdua, yatim lah. Jadi mulai kecil si anak ini membeli sapi, atau dikasih sapi, atau dikasih Allah alam itu, dikasih sapi, ada orang yang ngasih sapi atau membeli Allah alam. Jadi mulai kecil sapi itu dirawat oleh anak kecil ini, anak muda ini, dan dia sangat bakti kepada ibunya, jadi hidup berdua. Kemudian ketika ketemu nego sama pemuda ini, menawar harganya, sepakat pas taruha mongko nuku sopo kaum ha ing sapi. Bimal imiskiha kelawan ngebeki lulangi sapi, apa nedapan masih bimal imiskiha kelawan kepeke lulangi tulang, kelawan kepeke lulangi. Maksudnya lulang bukan tulang ya, rambutnya ya, bulu, tulisan bulu nih. Kelawan kepeke lulangi atau bulu nih sapi, apa nih zahaban masih. Jadi harga sapi itu dihitung dari banyaknya bulu itu. Jadi dihitung banyaknya bulunya sapi itu dihargai ya, semahal itu ya, semahal itu. Misalnya satu-satunya sapi yang sesuai sifatnya hanya itu, yang lainnya enggak. Kalau tujuan mereka mencari siapa pembunuh, ya udah di harga mahal ya. Sasak langit dihitung banyaknya bulu. Bulu ini sapi bilang juta sapi dihitung, itu seharga, dihitung dengan uang emas, bukan uang rupiah, tapi dihitung dengan uang emas. Satu bulu, satu keping emas, dua bulu, dua keping emas, 1.000.000 bulu, 1.000.000 emas kepingan. Ini berkat anak soleh. Ini memang Allah sudah merencanakan dari awal kejadian itu, sudah direncanakan ya, anak soleh miskin mau diperkaya oleh Allah ya, dengan menyelamatkan sapinya ya, menyelamatkan sapinya. Itulah skenario Allah untuk mengangkat derajat anak yang soleh kepada orang tua. Jadi sinkron kejadian pembunuhan itu sinkron dengan sudah diatur lah. Dilalah orang Bani Israel itu menanyakan terus tanya. Seandainya hanya fokus satu tanyaan, disuruh kalian menyembelih sapi, misalkan nggak nanya terus udah sapi apapun ya, sehingga nggak menemukan sapi yang dirawat ini. Seandainya hanya satu pertanyaan kemudian udah ya, itu sudah disetting oleh Allah. Kemudian si mulut orang Israel itu ya kan, hingga ketemulah pada skenario akhir itu menemukan sapi yang dimiliki oleh anak yatim itu. Itu memang sudah ditakdir, sudah di skenario, sudah diatur wes. Ketika sudah beli sepakat, oke, walaupun semahal langit dibeli, kemudian dibawalah ke kampungnya atau ke kaumnya sapi itu, sambil menyerahkan uang emas ke anak muda itu. Kemudian bagaimana nasib anak muda ini setelah dibeli sapinya ya Allah alam, kita cari nanti ceritanya. Nah, kita tinggalkan mereka. Pada bahuha mongko beleh sopo kaum ha ing bakor.
mongko mbeleh sapa kaum ing Baqarah wa makadu lan ora parek sapa kaum iku yaf'aluna agawe sapa kaum bahwa moko mbeleh sapa kaum ing Baqarah. Akhirnya sapi itu disembelih. Wa makatu lan ora parek-parek sapa kaum iku yaf'aluna agawe sapa kaum. Artinya hampir kaum ini enggak sampai melakukan itu, enggak sampai melakukan penyembelihan sapi itu. Hampir-hampir enggak terlaksana. Hampir-hampir enggak terlaksana menyembelih sapi itu, padahal sudah ditemukan, sudah nego, tapi hampir saja gagal. Tapi untunglah nggak gagal. Kenapa hampir gagal? Ghalai thamaniha, karena larangi regane sapi. Hampir nggak mampu. Sudah diketemukan, hampir saja gagal. Karena ghalai thamaniha, karena larangi regane sapi. Bayangkan satu bulu, satu keping emas, berapa ratus bulu, berapa juta bulu sapi ya, ini satu keping dikalikan jumlah bulu, ya, larangan. Meh nggak mampu wes, meh gagal wes, meh angkat tangan hampir. Jadi maksudnya maka itu ya falun, hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya sapi yang disembelih itu karena terlalu mahalnya harga sapinya. Wabil hadis lan ing dalam hadis lau dzabahu lamun beleh sapa kaum ai baqaratan tegese ing sapi kanat mongko ana apa baqarah iku li ajzaatihim krono dadi balesane kaum. Jadi si kaum ini menyembelih sapi hampir-hampir nggak jadi karena mahalnya, tapi terpaksa dibeli dengan harga selangit. Itu Allah memang memberikan balasan kepada kaum Bani Israel itu. Jadi ya memang Allah yang menentukan harganya itu lewat lisan ibunya. Jadi yang nggak mau itu sebetulnya ibunya, ya. Ibunya nggak mau sapi itu dijual, tapi akhirnya Allah mengilhamkan dari mulut sapi, dari mulut ibunya, ya kalau dengan harga sekian boleh kamu ambil, tapi kalau enggak jangan diambil, jangan dibeli. Jadi seharga langit 7 harganya sapi itu, bukan hanya satu langit 1, langit 7 harganya. Satu bulu, satu keping emas. Ya kalau berani ya udah silakan beli, kalau enggak jangan. Itu karena siksaannya, siksaan kepada Bani Israel itu. Jadi sulit-sulitan nih Allah, direpotkan, repot mencari bagaimana bentuknya sapi, kemudian endingnya repot dengan harganya yang 7 langit itu. Ini ya udah siksaan ajzaatihim karena jadi pembalasannya kaum Bani Israel. Jadi digawe kelenger. Walakin syadidu lan tetapi nimbangetaken sapa kaum sadda walakin syadidu tetapi nimbangetaken sapa kaum ala ampusihim ing atase awak dene kaum
Ojo sadidu ya, sadidu fil amr ya. Walakin syaddadu lan tetapi ini bangetaken sapa kaum ala anfusihim mengatasi awak dhewe kaum pasaddadu moko bangetaken sapa Allah alai mengatasi pasaddada ya. Kutok maca pasaddada moko bangetaken sapa Allah alai mengatasi kaum. Ya, karena kaum ini mempersulit ya, memberatkan dirinya sendiri, maka Allah pun akan memberatkan mereka. Ya, memberatkan apa? Nanya terus nanya itu kan memberatkan diri mereka sendiri. Akhirnya Allah ya mengokekan, ya memberatkan mereka, ya mempersulit mereka karena banyak tanya. Jadi santri kok cakakan takon. Misalnya takon bisa wes cara takon maning nanti dipersulit nih guru nih kok. Yes, juga seperti Allah ditanya terus akhirnya dipersulit nih Allah. Ini tugas PR. Nah, itu yang cuman seminggu 2 minggu berbulan-bulan nih ya. Jadi dari awal proses ini kemudian menemukan sapi itu bukan hanya sehari 2 hari dengan masa yang melelahkan, kemudian menemukan sapi yang dicari. Jadi barang siapa yang merepotkan diri sendiri maka Allah akan mempersulit ya diri mereka, ya kan? Wa il qataltum nafsan fataratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa il qataltum lan waktune mateni sira kabeh nafsan. Wa il qataltum lan waktune mateni sira kabeh nafsan ing awak-awakan pacarotu mongko para padu sira kabeh. Maka ketika terjadi pembunuhan satu orang pembunuhan maka ribut sakampung, gempar. Siapa yang bunuh ini? Ayo cari Yesus. Karena ini serut. Itu artinya ketika salah satu dari kalian membunuh saudaranya, salah orang lain membunuh orang lain, maka kaum itu poropadu, artinya ya, ricuh ya, saling menuduh, ini menuduh ini, menuduh ini. Yang kelompok ini mencurigai kelompok yang lain, kemudian balik mencurigai, sama tawur, saling menuduh. Keluarga ini punya kerabat, punya saudara ini, kemudian ini keponakannya, mungkin ini yang membunuh, saling tuduh menuduh. Pihi dalam lapat fadda ratum idghamutai utai idghamita. Bil asli dalam asali, fitali dalam huruf dal, artinya fat darotum, fat daro. Kemudian tak dimasukkan digabungkan yang dal, kemudian menjadi 2 dal, kemudian digabung menjadi 1 menjadi tas. Asalnya it daro. Aita khosamtum tegese para padu sira kabeh rebutan ya saling tuduh menuduh atau karan wis megelut wis tawur wis saling salah menyalahkan. Aita khosamtum tegese para padu sira dafatum lan tulakan sira. Saling menuduh, bukan saya, bukan kelompok saya, bukan keluarga saya, mungkin kamu enggak, bukan saya, wis pokoknya tawur.
Biha in dalam nafsan, in dalam awak-awakan. Jadi ribut masalah salah seorang yang terbunuh itu, meributkan tentang pembunuhan. Wallahu ta'ala iku mukhrijun kang netokaken, muhirun tegese dat kang lahiraken, maing barang kuntum kang ana sira kabeh iku taktumuna ngumpetaken sira kabeh, menyembunyikan. Iku taktumuna ngumpetaken sira kabeh, min amriha saking perkarane nafsan, saking perkarane pembunuhan. Wa hadza utawi iki wallahu mukhrijun, wa hadza utawi iki wallahu mukhrijun iku i'tiradun, melehaken. Iku i'tiradun melehaken, iku mempermalukan. Wa utawi wa huwa utawi wa utai pembunuhan, wa utai il qataltum, wa utai il qataltum pembunuhan iku awal kisati, permulaan cerita. Jadi kejadian ricuwe kaum itu berawal dari kejadian pembunuhan, kemudian merembet macam-macam. Nah sebetulnya di kalangan mereka itu ada yang membunuh, itu ada yang pura-pura nyari, punya nggak tahu. Sebetulnya yang membunuh itu ya ada di keliling mereka, itu ya ada. Yang ngitan belum ngitan, ngalor belum ngalor, ngomong belum ngomong. Cuman ya mereka menyembunyikan, bukan mereka ya yang membunuh ini, enggak terus terang, jadi enggak ngaku, nuduh ini enggak, ketemu nuduh yang pelaku, yang ngomong enggak saya, repot. Jadi mereka itu mau menyembunyikan, yang melakukan itu yang enggak ngaku. Hanya Allah lah yang memperlihatkan apa-apa yang mereka sembunyikan, itu tidak ada pengakuan dari siapa yang menjadi pelaku. Nah, ini peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat memalukan di antara mereka, ya, menggaduhkan. Faqulna idribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Alam bisawab. Fatihah. Jadi ceritanya agak serem. Untuk kelanjutannya, Allahumma shalli ala Muhammad.